Hai, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Alfikri dengan NPM 2022-0150-1874. Saya berada di kelas R6K dan sekarang saya akan membuat sebuah tugas video dari salah satu mata kuliahan saya di semester 6 ini. Untuk video ini saya membawakan sebuah konseling, yaitu lebih tepatnya konseling realitas. Jadi ada salah satu orang yang ingin melaksanakan konseling realitas dengan saya, yaitu dengan permasalahan mereka dia terlalu sering bermain HP sehingga fokus dalam belajarnya itu berkurang karena terganggu oleh main HP. Untuk itu, silahkan ditonton videonya dan disimak dengan baik-baik. Terima kasih. Permisi. Ya, silakan masuk. Ya, bisa masuk. Silakan duduk di sini. Ayo Pak, baik Pak. Ya, selamat malam Zaidan. Selamat malam Pak. Oke, kamu Zaidan kan ya, yang waktu kemarin pernah konseling sama saya kan? Iya, betul banget Pak. Oke, gimana Zaidan? Kabar Zaidan gimana sebelumnya? Kabar saya sih baik Pak. Alhamdulillah. Sekarang gimana Zaidan? Ada perlu apa di sini? Sebenarnya sih saya mau ceritain suatu kebiasaan saya Pak akhir-akhir ini. Oh gitu. Oke, coba kamu ceritain aja. Nanti Bapak siap dengerin, kamu ceritain aja dengan santai. Santai aja, nggak perlu tegang. Sama Bapaknya santai aja, sobat. Ceritain. Siapa? Jadi gini Pak, pertama tuh saya akhir-akhir ini tuh ngerasa kebiasaan saya tuh ini Pak, kayak stres gitu, karena saya tuh kayak stres, terus kayak ngerasa menunda-nunda waktu, ngerasa malas. Nah karena tuh saya kayak suka main game, suka scroll sosmed sampai lupa waktu Pak. Berarti kamu stres karena keseringan main game gitu. Iya. Kalau boleh tahu apa penyebabnya? Kok kamu bisa stres karena main game? Bukannya game itu sebuah permainan yang seru gitu? Awalnya sih kayak main gamenya tuh seru Pak, cuman lama-kelamaan game itu kayak ada perlombaan yang harus menang nih Pak. Nah saya akhir-akhir itu di game tuh kalah mulu, tapi saya stresnya tuh kayak nyoba lagi, tapi nggak menang-menang, jadi bikin saya stres, bukan malah bikin saya terhibur atau happy. Oh gitu, jadi kamu stres karena kamu ada patokan di game itu. Yang mengakibatkan apa? Yang bikin dari karena game itu terus stres, efek sampingnya ke kamu itu apa? Nah itu Pak, saya karena main terus-terusan, terus akhirnya saya nggak nyadar kalau saya tuh main game itu udah selama itu sampai lupa waktu. Lupa waktu buat ngelakuin hal yang harusnya lebih penting. apa tuh kira-kira yang? Ya misalnya kayak saya harusnya makan atau minum, nah terus saya kayak misalnya ada tugas, nah saya sampai nggak inget itu, fokusnya kayak ke game itu, atau kayak saya scroll sosmed terlalu asik lah. Jadi kamu itu pengen fokus sama kegiatan kamu, khususnya kayak belajar ya. Ya. Cuman kamu terganggu fokusnya gara-gara kamu terlalu asik sama HP kamu gitu. Iya, kayak saya itu nggak bisa gitu Pak kalau nggak ngeliat sosmed dulu, nggak main game dulu. Tapi kalau misalkan habis main sosmed, itu kamu belajar gak? Nah itu, Enggak. karena saya sudah lama itu jadi kayak ngeliat waktu, saya udah lama di sini pengen ngelakuin itu kayak udah capek duluan. Jadi keburu malas ya? Iya, betul banget Pak. Itu tahu. Oke. Sebelumnya Bapak pengen tahu kira-kira apa sih tujuan kamu yang pengen kamu capai di situasi sekarang nih, kira-kira apa? Tujuan saya sih, saya mau punya hidup yang teratur Pak, biar nggak suka menunda-nunda waktu dan ngurangin kayak scroll sosmed atau main gamenya. Gitu. Tujuannya bagus. Cuman sekarang Bapak pengen tanya lagi ke kamu Zaidan nih. Kira-kira keseharian kamu yang kamu lakuin itu apa akhir-akhir ini? Hal kegiatan yang kamu lakuin itu kira-kira apa? Nah itu Pak. Enggak, maksudnya keseharian kamu gitu. Selain fokus main game. Paling tidur doang Pak, tidur, bangun, main game gitu. Oh kayak gitu. Nah, kira-kira itu kan keseharian kamu tadi kayak tidur, main game. Sekarang Bapak pengen tanya, kira-kira
keseharian yang kamu lakuin ini bisa nggak mencapai tujuan yang kamu pengen tadi di situasi sekarang ini? Oh tentu nggak bisa pak. Nggak bisa Ya, ya. makanya saya datang nih ke bapak. Berarti kamu sadar Iya. kalau misalkan perilaku yang kamu lakuin sehari-hari itu kurang efektif untuk menjangkau tujuan yang kamu pengen. Ya betul? Ya betul pak. Terasa? Terasa banget. Iya. Tuh. Kamu ini mau nggak kira-kira sama saya bikin rencana? Kira-kira kamu mau nggak bikin jadwal waktu, atur waktu gitu buat belajar kamu? Kira-kira kamu setuju nggak? Setuju pak. Itu kira-kira apa tuh pak? Gimana jadwalnya? Jadi saya punya rencana kayak gini untuk kamu Zaidan, kira-kira. Misal dalam satu hari itu kamu belajar 30 menit, terus kamu bisa istirahat 10 menit. Nah, sisanya itu 15 menit itu kamu boleh baru main game. Dari 15 menit itu dengan catatan kamu udah belajar dulu. Nah, belajar dulu, terus istirahat, nah, terus main game. Kira-kira gimana kalau kayak gitu? Sepertinya sih itu solusi yang bagus pak buat saya lakuin. Menarik ya? Iya. Oke, kalau misalkan kayak gitu, kamu setuju gak kira-kira hal yang Bapak kasih tadi kayak 30 menit untuk belajar, 10 menit, 15? Setuju sih pak, karena kayak di ide bapak yang kasih tadi itu saya bisa tetap dapat bagian main gamenya, bisa dapat istirahat yang nggak harus diporsir untuk full belajar seharian. Kayaknya itu nggak buat saya bosan juga sih pak. Oke, bagus, bagus. Kira-kira, oh iya, saya lupa. Kamu juga bisa nih, gitu kan? Kamu dengan melakukan hal yang tadi, kamu juga bisa tuh bikin checklist. Contoh, misal kamu hari ini pengen belajar IPA misalkan. Nah, kamu buat checklist tuh, apa yang harus saya pelajari. Nah, nanti kalau kamu udah pelajarin, kamu checklist. Jadi, biar kamu belajar itu punya targetnya. Jadi, misal di hari ini targetnya apa aja, apa yang harus saya pelajari. Nah, nanti yang udah kamu pelajarin itu checklist. Biar menambah semangat juga buat kamu gitu. Ibaratnya kayak ada reminder buat saya Ya, pak. betul. Nah sekarang Bapak pengen tanya, kira-kira ada nggak hal positif yang kamu lakuin selain belajar gitu? Hal positif, contoh kayak seperti main piano atau ngedit video misal gitu. Hal positif yang apa aja selain main game, tiduran gitu? Paling sih saya misalnya lagi bosan gabut paling buat gambar. Kalau nggak misalnya ada ajakan dari temen saya main futsal. Berarti ngegambar, main Gambar, futsal ya? iya. Kalau boleh tahu gambarnya gambar apa sih itu? Gambar kayak abstrak aja sih pak, kayak di pikiran saya misalnya kayak lagi pengen gambar suasana di jalanan, pemandangan kayak gitu. Atau kadang gambar kayak gedung-gedung lah, kayak saya jadi orang kantoran gitu. Berarti bisa ya gambarin rumah saya nanti kamarnya. Bisa pak. Nah, itu bagus tuh buat kamu Zaidan. Jadi buat self reward kamu. Contoh, misal kamu udah belajar nih hari ini. Nah, ketika kamu udah belajar, boleh tuh kegiatan positif yang kamu tadi, contoh seperti menggambar misal. Ya, kamu boleh lakuin itu dengan catatan kamu udah belajar. Nah, kalau misalkan kamu belum belajar, kamu jangan dulu gambar atau jangan dulu futsal, tapi jadiin futsal itu atau gambar itu sebagai self reward kamu karena kamu telah belajar gitu. Kamu bisa juga tuh jadiin itu semua buat self reward kamu gitu. Beda. Asalkan harus belajar dulu kayak. Iya, dengan catatan kamu harus belajar, udah belajar gitu. Boleh sih pak, itu saran yang bagus kayaknya pak. Oke. Bagus, kamu udah semangat ya. Kamu juga bisa nih Zaidan cerita juga ke teman-teman dekat kamu, ke keluarga kamu, biar kamu dapat dukungan yang lebih baik gitu kan. Jadi nggak dari saya aja, kamu juga bisa minta tolong minta pendapat ke keluarga dekat kamu, ke teman dekat, kayak ke bestie gitu, kayak ke siapa ya teman kamu, saya lupa, Andre ya yang dekat, iya pak, Andre, yang Salman. Kamu tuh boleh tuh cerita untuk mendapatkan dukungan lebih dari mereka gitu, minta pendapat juga, kira-kira kayak gitu. bisa sih itu pak, nanti saya coba deh. Oke, bagus. Bapak juga senang kamu udah semangat ya. Oke, sekarang Bapak pengen minta kamu untuk sebutin 3 hal yang pengen kamu rubah dari sekarang setelah konseling ini, kira-kira apa aja? 3 hal aja, 3 hal kecil.
Oh, yang harus saya rubah nih Pak dari tadi yang saya keluhin. Ya. Yang pertama sih, saya nggak boleh lagi menunda-nunda waktu. Terus saya juga nggak boleh itu main HP terlalu lama, kayak main scroll sosmed, scroll entah Instagram atau TikTok. Dan yang terakhir ketiganya, saya nggak boleh terlalu lama main game sampai saya membuat stres yang berlebihan. Berarti kamu udah paham ya apa yang harus kamu rubah, apa yang kamu harus jalanin, dan apa juga yang kamu harus lakuin ya, yang tadi saya jelasin tadi. Siap, paham Pak. Ya, betul. Coba sekarang Bapak minta tolong, kamu bisa nggak kira-kira simpulin apa yang udah kita lakuin di konseling pada hari ini kira-kira? Hal yang bisa saya simpulin sih yang tadi Bapak ngasih saran ke saya dan ide saya sih Pak, yang saya nangkep banget tuh yang akan saya lakuin buat kedepannya. Itu seperti saya akan menerapin ide dari Bapak itu 30, 15, 10, yaitu 30 menitnya untuk belajar, luangin waktu untuk belajar, dan 15 menit luangin waktu untuk itu main game, dan 10 menit untuk kita istirahat setelah melakukan kegiatan keduanya tersebut. Tuh, jadi intinya kamu harus lebih pintar mengatur waktu kamu untuk, atau membagi waktu kamu untuk belajar, main game, dan melakukan hal-hal yang positif yang kamu punya seperti futsal, menggambar. Jadi kamu harus bisa membagi waktu-waktu itu. Jangan sampai mengorbankan salah satu dari hal-hal yang harus kamu lakuin gitu. Contohnya kamu terlalu sering main game, kamu sampai harus mengorbankan belajar kamu sehingga kamu tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ujian misalkan kayak gitu. Jadi intinya kamu harus pintar untuk membagi waktunya Zaidan, kira-kira seperti itu. Baik Pak. Oke, mungkin cukup dari saya. Kira-kira kamu udah cukup belum untuk hari ini? Cukup banget Pak. Oke, kalau begitu kita cukupkan konseling pada hari ini. Ya, Bapak bangga sama kamu udah semangat, udah menyempatkan waktu untuk datang ke sini berkonseling dengan saya, dan kamu juga udah bisa nentuin hal yang kamu lakuin itu apa aja. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya Zaidan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Zaidan. Sama-sama Ya, Pak. mari saya antar. Iya Pak. Oke teman-teman, itu adalah sebuah video yang saya buat dengan teman saya terkait konseling realitas yang membahas tentang kurangnya fokus belajar karena terlalu fokus memainkan HP dan bermain game. Mungkin itu saja yang bisa saya buat untuk sebuah tugas video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video atau salah dengan pengucapan di dalam video tersebut. Mohon dimaafkan karena sejatinya saya masih belajar. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thanks for watching.